Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, anak cucu kita. Dengan sebab barokah itu Allah jadikan keluarga kita keluarga yang selamat, selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat, dan juga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh soleha, mulia dunia, mulia akhirat. Al-Fatihah. Bulannya keluar nggak? Kelihatan? Hah? Tanggal 14 sekarang ya? Saya tadi diurut ketiduran. Begitu melek, kata Umi, hujan bah, masa giliran saya tidur hujannya nolong gitu. Mumpung tidur gitu. Tapi kan tidak apa-apa, biar adem ya. Alhamdulillah, jamaah yang amat cintai, syukur kita kepada Allah sampai detik saat ini kita diberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani ya. Dan dengan sehat itu kita bisa istiqomah, dengan sehat kita bisa makan enak. Kalau sehat makan apa saja tuh enak, betul? Makan sama sambal, sama kerupuk, nasi goreng, nasi uduk, makan apa saja enak kalau sehat. Tapi kalau sakit rasanya nggak enak ya. Makan sama sate, makan nasi uduk, kagak enak. Orang sakit yang diinginkan apa? Sehat. Ditawarin uang, mau nggak uang tapi nggak sembuh-sembuh, kagak lah. Betul? Ayo sakit, ditawarin uang, nih kamu tak kasih uang, setiap bulan digaji 10 juta, tapi sakit terus-terusan, mau? Enggak ada yang mau ya. Lebih baik saya sehat, kerja bisa nyari uang. Betul? Itulah sehat. Kadang sehat ini nikmat yang sangat luar biasa, kadang disia-siakan sama kita. Ketika sakit baru dia merasa betapa sehat itu sangat besar nilainya, sangat besar manfaatnya. Setuju itu? Setuju? Maka ketika kita diberi sehat, ayo manfaatnya sehat, manfaatkan sehat itu sebaik-baiknya. Kalau lagi sehat, kelonan, betul? Tapi kalau lagi sakit, ya, biar istri maca dipandang kagak, biar suami ya pakai minyak wangi dilihat juga kagak, dicium juga kagak. Ini kalau sakit. Oleh karena itu begitu juga ini sakit jasmani, sakit rohani juga sama. Kalau orang rohaninya sakit, ya melihat orang rajin ngaji kagak enaknya. Betul? Ngelihat pengajian awaju dia kagak enak. Ya, kalau rohaninya sakit, diberi nikmat selalu kurang.
selalu melihat iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain, itu artinya rohaninya sedang sakit. Kalau sakit jasmani mudah untuk diprediksi. Oh, saya lagi batuk, kan begitu. Kecil gitu. Saya kayaknya mau flu, betul. Mudah diprediksi. Tapi rasa iri, tidak suka sama orang, nggak kerasa kalau itu bagian dari penyakit rohani. Setuju? Jadi batuk bener kan? Minum dulu. Taruh aja dulu. Maka dari itu, wahai jamaah yang amat cintai, mari kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Gunakan sehat ini sebaik-baiknya. Pandai-pandailah bersyukur atas nikmat. Kadang kita sehat, ya, uang nggak ada, ya, ada sih ada, tapi kan nggak cukup buat kebutuhan. Ngeluh saja, ya. Padahal dikasih sehat yang sudah luar biasa. Oleh karenanya kata Roma Irama, ini kata Roma lah ya. Kalau orang sudah sakit, apa kata Roma Irama? Kekasih tak menggiurkan, permata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan, apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Betul? Yang gagah lemah dirasa, terus yang indah buruk di mata, yang kaya miskin dirasa. Betul? Terus apa lagi? Itu kalau orang sedang makanya bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, di satu sisi memang kantong saya lagi sakit, alias lagi kanker, ya. Tapi jasmani sehat, rohani sehat, tidak punya iri sama orang, betul? Alhamdulillah. Kalau nggak digitukan oleh Allah, tidak bisa, ya. Orang yang selamat dari penyakit iri dan dengki itu karena diselamatkan oleh Allah. Betul? Betul? Karena diselamatkan oleh Allah. Maka dari itu, barang siapa yang sering dekat kepada orang yang dilindungi oleh Allah, maka dia akan ikut terlindungi. Luar biasa, Bang. Betul tidak itu? Oleh karenanya, wahai jamaah, ya, biarkan orang berkata apa, ya. Toh yang merasakan adalah biar orang kata tuh orang ngaji, tapi utang nggak lunas-lunas, tidak masalah. Oh, kita asik kok dengan utang. Kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bikin anak. Ya. Itu yang penting. Betul. Hidup ini sawang sinawang. Kata si A, fulan itu enak. Kata si fulan, ya, si A itu enak. Tapi kalau hidup dilihat dengan pandangan Allah, semua itu akan nampak indah. Jangan kau kira yang kaya saja yang bisa merasakan gembiranya hidup ini, betul? Ya, kadang orang tidak punya, orang miskin kadang lebih senang dia hidupnya ketimbang yang kaya. Memang secara fisik dia menderita, secara ekonomi kadang dia menderita, tapi kadang batinnya senang. Buktinya anaknya banyak. Berarti kan harmonis keluarga itu. Ya. Anaknya banyak. Punya anak berapa? 11, Bu. Kerjanya apa? Buruh tadi. Berarti hidupnya penuh nih. Kalau dia menderita lahir batin, tidak cepat bikin anak.
jasadnya dia menderita, tapi batinnya, jiwanya tidak menderita, hidup akan terasa indah. Oleh karenanya, bawalah rohanimu itu selalu kepada Allah. Kalau rohani ini selalu berasal nyambung kepada Allah, apapun penderitaan dalam hidup tetap akan indah dan nikmat kamu rasakan. Sungguh luar biasa, Pak. Aku terlahir tercipta walau berselimut linangan air mata, namun cintaku, pengabdianku takkan pernah sirna selamanya padamu. Tuhan, Tuhan. Betul. Walaupun hidup berselimut air mata, ya, tapi karena rohaninya sih sehat, tetap akan mengabdi kepada Allah. Setuju? Setuju? Hidup jamaah mana ke? Emang luar. Tapi kalau hati sedang sakit, jiwa sedang sakit, dia orang niatnya baik, dianggap salah semua. Orang wiridan ngaji bagus enggak? Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Malam-malam, ya. Kalau hatinya sehat, jiwanya sehat, senang dia. Walaupun tidak ikut duduk, Pak. Tapi kalau hatinya lagi sehat, lagi sakit, jiwanya sakit, berisik amat sih. Itu tandanya sakit. Nah, orang sakit tidak mau yang enak-enak. Ayo, saya mau tanya, orang sakit yang mana yang mau makan enak? Tidak enak, ya. Katanya nasi padang enak, ya. Kebetulan sakitnya itu kolesterol tinggi. Dibawa yang namanya tunjang itu, ya, sama otak lagi. Jadi saya bayar otak nasi padang khusus masih hangat. Hangat mata, delik mata ikan gerneh katanya. Betul nggak? Udah tahu gua terkapar karena kolesterol tinggi. Betul? Tapi kalau lagi sehat, ya, bawain tunjang nasi padang sama otak sapi. Alhamdulillah, lama saya pengen makan ini, ya Allah. Jadi gampang ciri-cirinya, ya. Kalau ada orang kamu datang ngaji ke sini atau ngaji ke tempat lain, ya, diomongin yang tidak maklum saja, namanya lagi doain biar saya. Tidak usah kamu, kalau kamu ikut marah berarti sama-sama sakit, sama-sama sakit. Betul itu? Betul, Pak. Istrimu Cantik. ya dapat belanja, ya, kurang dulu, marah dulu, itu tandanya kita bawa ke sini. Kalau lagi ngaji ngomong, dengerin tuh abang ngomong, yang dengerin gitu. Nah, itu dulu, sekarang sudah enggak, ya, berarti sudah sembuh. Jadi kalau masih marah-marah berarti belum sembuh. Bawa ini mandiin tengah malam. Apa yang terjadi dalam hidup, betul nggak? Betul atau betul? Atau ke laut ya. Doa, setiap doa, ya, doa apa saja, ya, doa menuju bulan, ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya, terus doa nifus sabar, Rabbana atina fid dunya. Doa apa saja pasti ditutup dengan itu, hampir 99% ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya ketika kamu ikut gendurenan, begitu doanya sudah nyampe Rabbana, hatinya ntar lagi selesai ini sudah.
Bener nggak? Begitu Rabbana, aduh selesai ini sudah. Beda kalau apa yang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah belum tentu selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, kami sadar bahwa kami semua pasti akan mati. Sebelum kami mati, berikan kesempatan ya Allah agar Rabbana atina fid dunya hasanah dapat dirasakan. Nyambung lagi. Setuju? Setuju? Rabbana atina fid dunya selalu ditutup dengan kebahagiaan. Artinya apa? Ya, hidup ini harus berujung dengan, berarti hidup ini yang dicari apa? Ujung-ujungnya adalah cari kebahagiaan. Kamu kawin, cari apa? Apa semata kamu kawin supaya dapat anak doang? Tidak. Saya nikah dengan si A dengan si B, mengharapkan kebahagiaan. Makanya semoga jadi keluarga yang mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Betul enggak? Kalau sudah sakinah, mawaddah, warahmah, di situ ada kebahagiaan. Berarti berumah tangga ingin bahagia, betul. Usaha apapun ujungnya happy ending, kebahagiaan. Ujungnya adalah kebahagiaan. Kamu ikut ngaji sama, berharap bahagia dari Allah, bahagia lahir, bahagia batin. Soal kaya urusan takdir, betul. Allah nggak memerintahkan kepada kamu suruh cari kaya. Ada nggak perintah? Hah? Tapi Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul. Oleh karena itu soal kaya itu urusan takdir, Allah punya kehendak. Tapi kebahagiaan adalah hak bagi setiap makhluk untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Betul? Betul apa betul? Saya ada doa saya begini, ya Allah ya Rabb, ini doa khusus saya tidak meminta kepadamu keadaan yang lebih baik dari apa yang telah engkau berikan kepadaku. Akan kuberikan apapun yang kau minta. Coba renungkan baik-baik. Ya Allah, saya tidak meminta kepadamu keadaan yang lebih baik dari apa yang telah engkau berikan kepadaku. Engkau yang membuka, engkau pula yang menutup. Apa yang kau punya adalah apa yang engkau beri. Engkau yang memberi, engkau pula yang mengambil. Aku tak punya apa-apa. Aku tidak meminta kepadamu keadaan yang lebih baik dari apa yang telah kau berikan kepadaku. Tapi berilah aku petunjukmu di dalam Islam dan buatlah hatiku rela dengan apa yang engkau berikan. Orang kalau sudah rela dengan apa yang Allah berikan, orang kalau sudah rela dengan apa yang didapat, disitulah ada kebahagiaan. Punya bini Cantik. rela menerima, ya walaupun sudah ngomel melulu, tapi rela nih. Terus ditanya, bini lu mau biarin lah, sudah lagu ya begitu, happy aja gua. Nah bahagia dia, ya walaupun istri ngomel, tapi dia nerima, itulah takdirku. Aku telah takdirkan oleh Allah punya istri, wang bawelnya naudzubillahi min dzalik, bawelnya naudzubillahi min, tapi dia happy. Berarti sejauh mana dia menerima, betul nggak? Betul atau tidak? Punya bini cantik, tapi tidak nerima dengan kecantikannya tadi, ya. Bini gua memang cantik, tapi nyebelin banget. Bini gua memang nggak cakep, ya. Tinggi model tidak, nggak model amat, cuma kayak foto aja, tapi membuat aku happy. Mending foto aku sama dia, foto kayak galon. Tapi kalau membuat kamu nerima dengan keadaan itu, pasti kebahagiaan yang kamu dapatkan. Jadi artinya apa?
terimalah hidup ini, terimalah takdir hidupmu dengan rela hati kamu, maka kamu akan merasakan bahagia di dalam hidup ini. Amin Allahumma amin Allahumma. Hidup jamaah manaqib. Siapa yang punya motor boleh kredit? Tidak usah ngaco. Kelihatan. Yang punya mobil punya kredit juga nggak usah ngaco, ya. Ketika naik mobil kreditan, enak nggak? Lupa nggak kalau mobil itu kredit? Menikmati, betul? Betul? Nah begitulah hidup itu, ya. Tidak usah nikmati, tidak usah dirasakan hutangnya, tapi nikmatilah hasil hutang itu. Kalau kamu ngerasain hutangnya sambil bawa mobil, ngomong kamu itu, ya, nikmatilah. Dan tidak ada sesuatu yang tidak akan selesai, pasti akan selesai pada waktunya. Pernah gali lubang, dulu waktu di kampung gali lubang buat muluk apa itu ya, sehingga ada jurang, ya. Lama-lama, ya. Tanpa sadar boleh nyapu dimasukin ke situ. Kadang begitu hujan ada yang ngalir ke situ. Lama-lama tambah dangkal itu. Betul. Dangkal. Kok sudah dangkal? Sungai saja yang tadinya dalam, lama-lama ada pendangkalan. Maka perlu dikeruk. Hutang juga demikian. Masalah juga demikian. Seberapapun dalam masalahmu, seberapapun besar masalahmu, lama-lama akan terkikis habis dengan sendirinya. Kenapa? Allah yang akan mengikis semuanya. Allah itu nggak baik, takdir jalan ada saja masalah. hidup ini sudah. Kalau kamu yang menyelesaikan masalah kamu, sampai kotak kamu tidak bisa selesai. Ya. Yang kotak-kotak bukan ingin menyelesaikan masalah tidak selesai-selesai. Ya. Allah yang membuat, ya Allah juga yang memberikan jalan keluar. Betul nggak itu? Betul apa betul? Jadi jalanin saja sudah. Ya, semua hidup, semua orang pasti punya masalah. Masih ibu seserian lah. Lagi senang. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, yang penting, yang terpenting, pertahankan istiqomahmu, pertahankan keyakinanmu, pertahankan keimananmu, pastikan dalam keyakinanmu pertolongan Allah pasti akan datang. Itu yang sholat. Itu sulit itu ada, tapi percayalah kesulitan itu akan sirna pada saatnya. Apa ya, Pak? Iya. Kamu yakin? Yakin. Karena Allah yang menjanjikan itu, ya, bukan apa yang ngomong, Allah yang menjanjikan. Ya. Kalau belum wayahnya, tidak bisa, nikmatin aja sudah jalan. Kalau kamu makan, ya, makan terburu-buru, ya, mana nggak ada sayurnya lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Kabehelan. Betul? Santai saja. Lama-lama satu piring habis. Ya, nambah kadang lagi. Apalagi makannya sambil ngobrol. Nggak kerasa. Tahu-tahu nambah. Ngobrolin jengkolnya, gimana masalah jengkol? Ya mudah-mudahan aja. Kan gitu. Terus kapan turunnya? Ya coba tanya. Oh saya juga nggak tahu. Ngobrol. Lama-lama udah habis. Apalagi kadang kamu makan sambil cerita utang, tapi enak aja makan itu. Makan sama, oh iya tuh kemarin saya tuh, aduh, ini sebenarnya utang saya masih ada itu, panjang bulan saya tambah lagi. Saking nikmatnya cerita utang sampai habis 3 piring. Ada yang begitu. Ini direnungkan. Apa maksudnya tuh, Pak? Hidup ini, ya, makanlah, ya, telanlah. Kalau bahasa apa tuh gini, seadanya, ya,
penderitaanmu bisa kutelan, maka aku yang akan menelan penderitaanmu. Tapi bagaimana mungkin? Wong Allah yang mengatur ujian masing-masing, Allah yang mengatur tatanan hidup masing-masing. Kadang orang tua bilang, andaikan deritanya anak bisa ditelan orang tua akan menelan deritanya anak. Tapi tidak bisa. Takdirnya anak-anak, takdirnya orang tua adalah orang tua. Betul tak begitu? Kadang ada orang tuanya dulu kaya, ya. Orang tuanya dulu kaya, kadang anaknya tidak sekaya orang tua. Sebaliknya kadang orang tuanya melarat, kadang anaknya lebih kaya daripada orang tua. Inilah takdir hidup. Amin, Mbak. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi, ya makanlah berlahan sambil kamu nikmati saja. Seperti menikmati masalah tanpa masalah. Kayak orang makan itu, lama-lama habisnya. Makan pedes, udah pelan-pelan. Nah kalau pedes itu pengen cepat hilang, minumnya pakai apa? Air hangat. Jangan pakai air es. Kalau pakai air es tambah lama tuh pedesnya. Kalau pedes ingin cepat hilang, minum air hangat. Semakin hangat, semakin cepat hilangnya. Memang pedes masuk panas, tapi cepat hilangnya. Kalau makan pedes ingin cepat paham maksudnya itu? Paham. Ya, jadi Kenas punya masalah. Jenuri malah di samping masalahnya sendiri dia ngurusin masalah orang lagi. Teman juga pengacara menyelesaikan masalah. Kadang nyari lagi masalah. Termasuk ke Bambang, ada Pak Pombes, ke Hadi, tanya juga. Kalau dia tenang, kalau saya hidup tenang, kadang tenang aslinya. Betul? Nah, tapi karena sebenarnya ada masalah tapi tenang, akhirnya masalahnya mikir. Hanya jadi tenang beneran. Kata masalah, kok gua gak direken-reken sih? Kamu kalau ada tamu, ya tamu ini sebenarnya kamu gak suka, tapi kamu temenin, dikasih hidangan, ngobrol, dia nemenin, ya, kemana kesana kemana, betah nggak kira-kira? Betah nggak? Tapi kalau ya disilakan masuk, tapi biasa-biasa aja, dingin-dingin saja kamu, wah terlalu serius. Kira-kira tamunya betah nggak? Begitulah hidup ini. Ya, kalau ada masalah, jangan ditolak, silakan masuk. Ya, tapi jangan terlalu serius menghadapinya. Ya, yakinlah, sesungguhnya masalah yang datang kepadamu atau kesulitan yang datang kepadamu, dia itu bawa kemudahan, cuma diumpetin di belakang. Itu ayatnya kan ada. Gimana ya? Fa inna ma'al bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kamu yakin dengan ayat ini, ya sudah, tunggulah kemudahan itu datang, pasti akan datang menemuimu. Kalau kamu terima kesulitan itu datang kepadamu. Orang ingin dapat kemudahan, tapi ada sulit, kamu tolak, bagaimana bisa? Paham maksudnya? Ya. Misalnya dia ngelamarmu, ya ini seorang laki-laki, ya kamu nerima laki-lakinya itu, ya terima dia, saya nerima dia, si Adi terima, tapi nggak nerima sama otongnya, kira-kira punya anak nggak? Nah, sebenarnya dari laki-laki yang melamarmu itu dia bawa sesuatu yang akan membuat kamu tuh senang, padahal tampaknya ngeri, hitam, Hidup lagi. kumisnya, hidungnya gede. Ya ilo katu abayan gitu. Hidungnya gede. Tapi jangan lihat hidungnya yang gede. Di situ ada barang yang akan membuat kamu nikmat dan bahagia. Paham maksudnya? Itu nyaho. Paham? Itu nyaho. Anggaplah hidup itu seperti itu.
serem sebenarnya. Pengalaman oke. Tapi nggak apa-apa lah. Biarlah di balik kesereman itu ada sesuatu. Nah, ya kayak begitulah. Jadi nama kesulitan hidup itu pasti ada. Karena kata wala nablunakum bisyai'in minal khauf wal ju', benar enggak? Itu pasti Allah kasih. Tapi tidak perlu khawatir ya. Kalau kamu nerima dengan lapang dada kamu nerima dengan kesabaran kamu ya. Gimana baik? Wala nablunakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wa anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan memuji kepadamu, kata Allah, dengan sedikit rasa takut. Siapa yang tak takut? Ya. Takut macam-macam lah, ya. Manakan sedikit aja rasa takut itu. Ya. Ada yang takut ke kuntilanak. Ada yang takut ditagih hutang. Ada yang macam-macam takut itu. Ya. Itu cuma sedikit dari rasa takut. Terus dikurangi apa lagi? Diberikan apa? Sedikit kelaparan bukan nanti ya kalau digasar lapar beneran ya. Dikuranginya makan bener gitu kan ya. Terus sama lagi apa? Hartanya dikurangin, terus hasil panennya atau hasil usahanya dikurangin ya.